Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal 3, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10, yang berkata demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memiliki makna. Makna itu adalah untuk mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengharapkannya. Kita tahu bahwa kita ini terbatas, maka kita perlu mengandalkan Tuhan untuk mencapai harapan dan impian kita. Kita semua pasti memiliki harapan dan impian untuk masa depan. Namun mungkin saja harapan dan impian belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu terus introspeksi diri untuk mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Selain itu, kita juga mempersiapkan diri untuk menerima pengharapan dari Tuhan. Hal apa yang harus kita persiapkan untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama, tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah setia dan dapat diandalkan. Jika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Dalam ayat 3, ada suatu peringatan kepada kita, supaya jangan kasih setia kita kepada Tuhan kendor, melainkan terus mengingat akan janji-janjinya, terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan adalah salah satu dari tema-tema agung Alkitab, yaitu Tuhan adalah setia. Tuhan kita dapat diandalkan, jadi kita dapat mengandalkan Dia dan limpahan janji-janjinya.
Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tuhan yang benar dan yang kekal, yang sudah mengundang kita ke dalam persekutuan yang intim dengan anaknya, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi kita dapat percaya kepada Dia dan kepada janji-janjinya. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka janjinya adalah akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri, karena cara berpikir kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan. Jika kita selalu mengikuti petunjuk Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Kita perlu mengandalkan Allah karena cara berpikir kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri atau apa yang kita rasa benar, keputusan yang kita buat mungkin awalnya terlihat bagus, tapi ternyata ujungnya buruk. Allah jauh lebih bijaksana daripada kita. Jadi kalau kita selalu mengikuti petunjuk Tuhan, hidup kita akan berbahagia. Yang ketiga, jangan menganggap diri bijak. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Allah memberi kita hikmat akal budi untuk mengenal yang baik dan jahat. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling unik. Keunikan inilah yang membuat banyak orang merasa tidak ada yang lebih bijaksana dan pintar selain dirinya. Padahal sesungguhnya sok tahu bahwa kebijaksanaan dan kepintaran sesungguhnya hanya Tuhan yang punya, namun diberikan kepada manusia oleh karena anugerahnya. Amsal mengingatkan anak-anak Tuhan agar tidak menganggap diri sendiri sebagai orang bijak, yaitu orang yang mampu memecahkan segala masalah dengan adil, kasih, dan benar. Amsal mengingatkan agar jangan merasa menjadi orang bijak. Mengapa Amsal mengingatkan agar anak-anak Tuhan tidak menganggap diri bijak? Karena orang yang menganggap diri bijak adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Yang keempat, muliakanlah Tuhan. Harta adalah titipan Tuhan bagi kita. Karena itu, harta sejatinya digunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dengan harta dan hasil terbaik yang dimiliki telah diteladankan oleh bapa-bapa leluhur dalam Alkitab. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, baiklah kita memuliakan, menghormati Tuhan juga dengan harta. Sebab segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, dan semua anugerah Tuhan harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Salomo mengingatkan kita bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Hal itu berarti kita harus mengingat bahwa Tuhanlah sumber segala harta yang kita miliki. Oleh karena itu, gunakanlah harta dan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dan membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Alkitab berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini." Kalau kita bisa memperoleh harta dan kekayaan, ingatlah bahwa Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperolehnya. Oleh karena itu, janganlah sombong dan suka pamer, karena Tuhan membenci kesombongan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita tentu memiliki harapan dan impian. Namun untuk dapat menerima pengharapan dari Tuhan, kita harus mempersiapkan hati dan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Ayat pembacaan kita pada malam hari ini mengajarkan kita beberapa kunci penting. Hidup setia kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepadanya tanpa mengandalkan pengertian kita sendiri, tidak merasa diri paling bijak, dan memuliakan Tuhan dengan harta serta hasil terbaik kita.
Hidup yang seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa kita kepada berkat dan jalan yang diluruskannya. Dengan berserah penuh kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami penyertaan, damai sejahtera, dan penggenapan pengharapan yang datang dari Tuhan. Tuhan setia dan sanggup melakukan jauh lebih dari yang kita pikirkan, asalkan kita sungguh-sungguh percaya dan berjalan bersamanya setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan firman-Mu yang menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Ajari kami untuk tetap setia, percaya penuh kepada-Mu, dan tidak mengandalkan diri kami sendiri. Singkirkan dari hati kami segala kesombongan, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, termasuk melalui harta dan segala berkat yang Engkau percayakan. Kami percaya bahwa ketika kami berjalan di dalam jalan-Mu, Engkau akan meluruskan langkah kami dan mencurahkan berkat-Mu yang melimpah. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan biarlah perlindungan daripada-Mu turun menaungi seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Tuhan berkati perekonomian mereka. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami.
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.